Pernahkah kamu merasa hidup stagnan? Rezeki seret, usaha mentok, dan kebahagiaan terasa jauh? Bisa jadi, penyebabnya bukan dari luar, tapi dari dalam rumahmu sendiri. Ada 6 benda yang sering dianggap sepele, tapi diam-diam, mereka menyimpan energi buruk yang bisa menghalangi rezeki, mengundang kesialan, bahkan mempercepat kehancuran rumah tangga. Jangan anggap enteng, karena mungkin salah satunya sekarang sedang ada di dekat tempat tidurmu. Simak sampai akhir, karena benda keenam sangat sering ditemukan di rumah orang Indonesia, dan efeknya sangat kuat. Apakah kamu siap membersihkan energi rumahmu, dan membuka pintu rezeki yang sesungguhnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan penuh kedamaian untuk sahabat kebijaksanaan harian dimanapun berada. Hari ini, kita akan mengupas sesuatu yang sering luput dari perhatian, tapi diam-diam sangat memengaruhi kualitas hidup kita. Mari kita telusuri. Benda-benda apa saja yang jika tetap dibiarkan di rumah, justru akan menghalangi rezeki, menutup keberkahan, dan membuat hidup serasa tak pernah maju. Energi dalam rumah, tak kasat mata tapi nyata. Rumah bukan sekadar bangunan fisik tempat kita berteduh. Rumah adalah ruang spiritual, tempat energi berkumpul dan berinteraksi dengan jiwa para penghuninya. Dalam banyak budaya, rumah dianggap sebagai perpanjangan dari tubuh kita. Apa yang terjadi di dalam rumah, secara tak langsung mencerminkan apa yang terjadi dalam hati dan pikiran kita. Maka, ketika kita bicara tentang rezeki, kebahagiaan, dan kedamaian, jangan dulu menuduh dunia luar. Periksa dulu, apa yang sedang kamu simpan di rumahmu? Setiap benda, baik itu kayu, besi, kain, maupun plastik, memiliki medan energi. Dalam sains, kita mengenalnya sebagai getaran atau vibrasi. Sedangkan dalam spiritualitas timur, ini sering dikaitkan dengan chi atau prana, energi kehidupan. Jika sebuah benda memiliki kenangan buruk, sejarah tragis, atau bentuk yang tidak seimbang, maka ia bisa memancarkan frekuensi negatif yang memengaruhi emosi dan peruntungan penghuni rumah. Bayangkan rumah seperti tubuh. Bila tubuh menyimpan banyak racun, ia akan cepat lelah, mudah sakit, dan tak mampu menyerap gizi dengan baik. Begitu pula rumah. Bila ia menyimpan banyak racun energi dari benda-benda yang tak selaras, maka aliran rezeki pun akan tersumbat, relasi antar anggota keluarga terganggu, dan keberkahan terasa jauh. Ada kalanya kita merasa sangat lelah sepulang kerja, padahal seharian duduk saja. Ada kalanya kita bangun tidur dengan perasaan kacau, meski malamnya tidak mengalami mimpi buruk. Pernahkah kamu bertanya, mungkinkah ini karena energi rumah yang tidak sehat? Ruang tidur yang penuh barang menumpuk, dapur yang menyimpan alat rusak, lemari yang penuh benda dari masa lalu yang tak ingin diingat, semua itu bisa jadi penyebabnya. Dalam ilmu Feng Shui, penataan rumah sangat penting. Setiap sudut memiliki makna dan pengaruh. Namun, tak perlu menjadi ahli Feng Shui untuk merasakan bahwa ada ruangan yang nyaman dan ruangan yang membuat sesak. Itu adalah intuisi alami manusia terhadap energi. Seringkali, intuisi itu kita abaikan karena terlalu sibuk dengan rutinitas. Coba kamu duduk di ruang tamu rumahmu sendiri dalam keheningan. Perhatikan napasmu. Rasakan getaran yang ada. Apakah kamu merasa tenteram, atau justru gelisah tanpa sebab? Apakah kamu merasa ingin cepat-cepat keluar dari sana? Itu adalah bahasa jiwa yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Banyak orang tidak sadar bahwa rumah mereka menyimpan trauma. Trauma dari pertengkaran masa lalu, dari peristiwa kematian, dari barang-barang yang pernah disumpah atau dikutuk. Bahkan, benda hasil curian, atau benda yang didapat dari niat yang tidak baik, bisa menyimpan energi gelap selama bertahun-tahun. Kita merasa hidup tidak maju, padahal kerja keras sudah dilakukan. Tapi selama rumah kita masih menjadi penampung energi negatif, maka rezeki pun akan sulit masuk. Pernahkah kamu mengalami kondisi ini? Uang selalu datang dan cepat habis, kebutuhan tak kunjung terpenuhi, selalu ada pengeluaran tak terduga, atau usaha tak pernah memberi hasil yang setimpal? Bisa jadi, itu adalah dampak dari energi lingkungan yang tidak harmonis. Dan lingkungan terdekat kita adalah rumah. Rumah yang baik bukan hanya yang bersih dari debu, tapi juga bersih dari beban masa lalu. Banyak orang rajin menyapu dan mengepel, tapi lupa membuang benda-benda yang secara energi menyumbat aliran rezeki. Padahal, pembersihan spiritual lebih penting daripada sekadar membersihkan fisik. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan benda-benda yang wajib dikeluarkan dari rumah, mari kita mantapkan niat dalam hati. Bahwa membersihkan rumah adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri, keluarga, dan kehidupan kita secara keseluruhan. Karena rumah yang sehat secara energi,
akan melahirkan kehidupan yang lebih seimbang, rezeki yang lebih lancar, dan kebahagiaan yang lebih utuh. Cermin retak, simbol luka yang menghalangi rezeki. Cermin. Ia adalah benda yang sederhana, tetapi menyimpan kekuatan simbolik dan energi yang sangat besar. Dalam banyak budaya, cermin bukan hanya alat untuk memantulkan bayangan. Ia diyakini sebagai mata kedua, jendela antara dunia fisik dan dunia tak kasat mata. Cermin bisa merefleksikan keindahan, tetapi juga menyimpan luka. Dan bila ia retak, meskipun hanya sedikit, ia berubah dari alat pemantul cahaya menjadi jaring energi negatif yang menyebar ke seluruh rumah. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Apakah kamu memiliki cermin yang retak di rumahmu saat ini? Banyak orang menganggap retakan kecil pada cermin bukanlah masalah besar. Ah, cuma garis kecil, kata mereka. Tapi di dunia spiritual, retakan itu adalah celah. Dan celah, sekecil apapun, adalah pintu bagi energi yang tak diundang. Cermin dan energi jiwa? Bayangkan ini, setiap kali kamu bercermin, kamu tidak hanya melihat wajahmu, tapi juga mengirimkan getaran niat dan emosi ke dalam benda itu. Cermin menyimpan memori visual dan emosional. Saat kamu tersenyum di depan cermin, ia menyimpan kesan bahagia. Tapi saat kamu menangis, marah, atau merasa rendah diri di hadapannya, ia juga menyimpan luka itu. Kini, bayangkan semua itu direfleksikan kembali oleh cermin yang retak. Retakan pada cermin seperti luka pada kulit. Ia memecah energi yang seharusnya mengalir lembut dan teratur menjadi terpecah-pecah, acak, dan menyakitkan. Aliran chi atau prana di dalam ruangan menjadi tidak harmonis. Efeknya tidak langsung terasa seperti gelas pecah yang melukai tangan. Tapi ia menyusup perlahan, seperti kabut dingin yang menyelimuti seluruh ruangan tanpa suara. Kamu mungkin mulai merasa sulit konsentrasi, mudah marah atau gelisah di rumah, terbangun dengan rasa lelah meski tidur cukup, merasa tidak percaya diri tanpa sebab yang jelas. Hubungan antar anggota keluarga menjadi lebih sering tegang. Dan yang paling umum, rezeki terasa mampet. Mengapa cermin retak menghalangi rezeki? Dalam spiritualitas timur, khususnya Feng Shui, cermin adalah benda yang sangat kuat. Ia bisa menggandakan energi, baik positif maupun negatif. Jika ditempatkan dengan benar, cermin bisa membuka peluang, memperluas rezeki, dan mendatangkan cahaya. Tapi bila rusak, cermin malah menggandakan luka, trauma, dan stagnasi. Cermin yang retak memancarkan frekuensi pecah. Bayanganmu yang terpantul di sana juga tidak utuh. Ini secara simbolis bisa mengganggu keutuhan citra diri. Perlahan, kamu kehilangan kepercayaan pada kemampuanmu. Dan seperti yang kita tahu, keyakinan diri adalah pintu pertama dari rezeki. Tanpa rasa layak menerima, rezeki yang datang akan mudah pergi. Uang masuk, tapi cepat habis. Peluang muncul, tapi tidak tertangkap. Usaha dilakukan, tapi hasilnya tidak maksimal. Semua itu terjadi bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena energi rumahmu, melalui benda sekecil cermin retak, tidak mendukung arus rezeki. Cermin retak dan memori buruk. Ada juga orang yang menyimpan cermin lama karena alasan sentimental. Ini peninggalan almarhum ibu, kata seseorang. Atau, cermin ini sudah bersama saya sejak pindah ke rumah pertama. Sayangnya, banyak dari cermin-cermin itu telah menyaksikan pertengkaran, tangisan, bahkan mungkin kematian. Cermin menyimpan memori ruang. Ia menyerap energi dari peristiwa yang terjadi di hadapannya. Jika cermin itu pernah menjadi saksi dari energi berat, kemarahan, kehilangan, keputusasaan, dan sekarang ia retak, maka efeknya berlipat ganda. Seperti luka lama yang terus menganga, ia menjadi penghalang bagi aliran energi baru yang segar. Apa yang harus dilakukan? Langkah pertama adalah berani melepaskan. Mungkin kamu merasa sayang membuangnya. Tapi ingat, melepaskan bukan berarti melupakan. Melepaskan adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Kamu memilih untuk mengakhiri siklus luka dan membuka ruang bagi keberkahan. Jika kamu masih ragu, lakukan ritual pembersihan terlebih dahulu. 1. Bersihkan cermin dengan air garam dan bacaan doa sesuai keyakinanmu. 2. Beri ucapan terima kasih pada cermin atas jasanya selama ini. 3. Bungkus cermin dengan kain hitam atau putih. 4. Segera buang atau pisahkan dari rumah, jangan disimpan di gudang. Setelah itu, kamu akan mulai merasakan perbedaannya. Energi di kamar terasa lebih ringan. Ruang keluarga lebih akrab. Dan yang paling penting, kamu mulai merasa lebih damai dalam hati, dan itu adalah awal dari rezeki yang mengalir. Pilih cermin yang sehat. Jika kamu ingin mengganti cermin lama dengan yang baru, pilihlah cermin yang utuh, bersih, dan memiliki bentuk yang simetris.
Jangan menggantung cermin yang membuat wajahmu terlihat aneh atau terdistorsi. Letakkan cermin di tempat yang bisa memantulkan cahaya matahari atau pemandangan indah. Biarkan ia menggandakan kebahagiaan dan ketenangan, bukan kecemasan dan luka. Jangan juga letakkan cermin berhadapan langsung dengan pintu masuk rumah. Ini bisa memantulkan kembali energi rezeki yang masuk. Sebaiknya, letakkan di sisi samping atau di tempat strategis yang mendukung aliran qi. Bahaya menyimpan pecahan cermin. Masih banyak orang menyimpan pecahan cermin di laci atau kotak penyimpanan. Siapa tahu bisa dimanfaatkan, katanya. Tapi pecahan itu ibarat pecahan nasib. Setiap keping kecil membawa vibrasi ketidakkutuhan. Menyimpan pecahan berarti menyimpan luka kecil yang tersebar, dan perlahan-lahan mempengaruhi ketenangan batinmu. Apalagi bila pecahan itu berasal dari peristiwa yang penuh emosi, seperti cermin yang pecah karena kemarahan, kecelakaan, atau insiden menyedihkan. Itu bukan hanya benda. Itu adalah kenangan yang perlu dilepaskan. Rangkuman hikmah. Cermin adalah penjaga energi visual di rumah kita. Ketika ia retak, ia tak lagi menjadi teman, melainkan penghalang. Rezeki, yang sifatnya halus dan lembut, akan enggan mampir ke rumah yang memantulkan luka setiap hari. Maka, jika kamu sedang mencari titik awal untuk memperbaiki aliran rezekimu, lihatlah ke dinding rumahmu. Apakah ada cermin yang sudah tidak layak, tapi tetap kamu biarkan tergantung di sana? Bersihkan, buang, ganti dengan harapan baru. Karena rezeki datang pada rumah yang siap menerimanya. Dan cermin yang utuh, bersih, dan indah, adalah salah satu pertandanya. Benda kedua, hadiah dari orang yang penuh iri dan dendam. Setiap pemberian adalah jembatan antara dua hati. Hadiah bukan sekadar benda. Ia membawa energi, niat, dan getaran batin dari si pemberi kepada si penerima. Dan seperti jembatan yang bisa menghubungkan dua pulau, hadiah pun bisa menghubungkan dua dunia, dunia lahir yang terlihat, dan dunia batin yang tak kasat mata. Namun, apa jadinya jika hadiah itu datang dari seseorang yang menyimpan iri hati padamu? Apa jadinya jika niat tersembunyi di balik senyum manis itu bukanlah cinta, tapi dendam yang dibungkus rapi? Maka hadiah yang kamu terima bukanlah berkah, melainkan pintu masuk bagi energi negatif ke dalam rumahmu. Dalam budaya spiritual Jawa, ada sebuah keyakinan halus, aja gelem nampasing dudu kersaning ati. Jangan terima sesuatu yang hati kecilmu menolak. Karena hati tidak pernah bohong. Jika kamu pernah diberi sesuatu, entah baju, lukisan, boneka, aksesori, atau hiasan rumah, dan tiba-tiba merasa tak nyaman setiap kali melihat benda itu, maka bisa jadi, itu adalah isyarat dari jiwamu bahwa ada energi yang tak cocok di sana. Mari kita gali lebih dalam. Setiap manusia memancarkan aura, gelombang energi yang keluar dari tubuh, pikiran, dan niatnya. Ketika seseorang memberikan sesuatu padamu, maka auranya pun menempel pada benda itu. Jika niatnya baik, seperti kasih, harapan, atau doa tulus, maka hadiah itu bisa membawa berkah dan perlindungan. Namun bila niatnya mengandung rasa iri, kecewa, atau bahkan kutukan tersembunyi, maka benda itu menjadi perpanjangan tangan dari gangguan spiritual. Ada cerita nyata dari seorang ibu rumah tangga yang merasa rumah tangganya mulai rusak sejak ulang tahunnya yang ke-35. Ia mendapat hadiah lukisan dari teman lamanya, yang dulu pernah bersaing dengannya dalam hal cinta dan karir. Lukisan itu indah, namun sejak hari itu, ia dan suaminya mulai sering bertengkar tanpa sebab, anaknya sering sakit, dan keuangan keluarganya menjadi carut-marut. Setelah berkonsultasi dengan ahli spiritual, ditemukan bahwa lukisan itu membawa getaran pengikat, energi iri hati yang ditransmisikan lewat benda fisik. Apakah kamu pernah mengalami hal serupa? Hadiah yang tampak indah, namun justru mendatangkan rasa berat, kecemasan, atau kesialan? Jika iya, jangan buru-buru menuduh siapa-siapa. Tapi dengarkan instingmu. Dengarkan rasa yang muncul setiap kali kamu melihat atau menyentuh benda itu. Kadang, karena alasan sopan santun atau nostalgia, kita tetap menyimpan benda-benda pemberian dari masa lalu, bahkan dari orang yang telah menyakiti kita. Benda dari mantan kekasih, sahabat yang menusuk dari belakang, atau kerabat yang penuh kompetisi. Kita bilang, sayang kalau dibuang. Padahal justru itu sumber kebuntuan. Karena kita secara tak sadar masih membiarkan ikatan tak sehat itu menempel pada energi kita. Lebih bahaya lagi jika hadiah itu berasal dari orang yang terang-terangan membenci keberhasilan kita. Dalam ilmu energi, ini disebut transfer niat melalui objek. Beberapa tradisi menyebutnya santet, pelet, atau teluh, namun bentuk halusnya jauh lebih umum,
niat buruk yang dititipkan lewat kado. Boneka yang tiba-tiba sering jatuh tanpa sebab. Vas bunga yang retak sendiri di malam hari. Jam dinding hadiah dari teman lama yang selalu mati di jam tertentu. Semua itu mungkin bukan kebetulan. Mungkin itu adalah panggilan untuk kita menyadari bahwa tidak semua hadiah layak disimpan. Jadi, apa yang harus dilakukan? Pertama, lakukan audit energi. Telusuri setiap benda yang kamu dapatkan dari orang lain. Rasakan satu persatu, adakah yang membuatmu merasa tidak nyaman, sedih, atau bahkan takut? Kedua, kenali niat si pemberi. Bukan untuk menuduh, tapi untuk mendengarkan kata hatimu. Jika hatimu ragu, jangan abaikan. Kamu tidak perlu menjelaskan kepada siapapun saat memutuskan membuang sesuatu yang merugikan batinmu. Ketiga, jika kamu merasa sungkan membuangnya, kamu bisa mengubur benda itu di tanah, membakarnya dengan doa perlindungan, atau memberikannya pada pihak yang netral seperti tempat donasi, asalkan yakin tak menyimpan energi jahat. Dan yang terakhir, dan terpenting, maafkan si pemberi. Melepaskan bukan hanya soal membuang benda, tapi juga mengikhlaskan hubungan, membersihkan batin dari dendam, dan membuka ruang baru bagi energi kasih yang lebih tulus. Karena rumah adalah cerminan dari hatimu. Jika hatimu masih menyimpan serpihan luka dari hadiah-hadiah palsu, maka rumahmu pun akan terus menyimpan kabut tebal yang menghalangi rezeki. Jadi mulailah hari ini. Lihat sekeliling rumahmu. Adakah benda yang kamu simpan karena takut menyakiti perasaan orang lain, padahal kamu tahu, kamu sendiri yang paling tersakiti? Jika ada, inilah saatnya kamu membebaskan dirimu. Benda ketiga, benda peninggalan dari orang yang sudah meninggal dunia. Setiap benda memiliki cerita. Dan ketika benda itu berasal dari seseorang yang telah tiada, cerita itu berubah menjadi kenangan. Kadang haru, kadang hangat, tapi tak jarang juga menyimpan duka yang tak terucapkan. Benda peninggalan orang yang sudah meninggal dunia seringkali disimpan karena alasan emosional. Kalung milik ibu, jam tangan ayah, selendang nenek, atau bahkan baju terakhir yang dikenakan seseorang saat menghembuskan napas terakhirnya. Kita menyimpannya seolah-olah dengan itu, kita bisa mempertahankan jejak kehadiran mereka, padahal tubuhnya sudah kembali ke bumi, dan jiwanya telah menempuh perjalanan jauh ke alam lain. Tapi tahukah kamu, tidak semua benda peninggalan layak disimpan di dalam rumah. Karena ada energi yang tertinggal di dalamnya, dan tak semua energi itu tenang. Tidak semua jiwa pergi dalam damai. Tidak semua kepergian diterima dengan ikhlas. Dan tidak semua benda membawa pesan cinta. Beberapa benda peninggalan menyimpan jejak emosi terakhir dari pemiliknya. Jika seseorang wafat dalam keadaan penuh kesedihan, kemarahan, rasa bersalah, atau bahkan ketakutan, maka benda-benda di sekitarnya, terutama yang menyentuh tubuhnya, bisa menjadi tempat bersemayamnya energi tersebut. Dan saat benda itu disimpan di rumah, energi itu ikut tinggal bersamamu. Ia menyatu dalam dinding, udara, bahkan mimpi. Pernahkah kamu merasakan hal ini? Sebuah ruang di rumahmu terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih hening. Seolah ada yang memperhatikan dari sudut gelap. Atau kamu sering bermimpi tentang orang yang telah meninggal itu, bukan mimpi yang tenang, tapi mimpi yang membuatmu terbangun dengan jantung berdebar. Mungkin kamu bahkan sering merasa bersalah tanpa alasan jelas, atau dihantui bayangan tentang masa lalu yang tak pernah selesai. Itulah cara energi lama berbicara. Benda-benda peninggalan bisa menjadi pengikat jiwa yang belum ikhlas. Bukan karena kamu berniat memanggilnya, tapi karena kamu belum merelakannya. Dan selama kamu terus menyimpan benda itu tanpa melepaskan emosi yang tertinggal, maka kamu secara tidak sadar sedang membuka gerbang, mengundang jiwa itu untuk menetap lebih lama di antara dua dunia. Dalam tradisi spiritual kuno, benda peninggalan orang yang meninggal harus diruat, dibersihkan, atau bahkan dikembalikan ke alam. Bukan dibuang sembarangan, tapi dilepas dengan doa. Diberi jalan untuk pergi. Karena setiap benda adalah simpul energi, dan jika simpul itu tidak diurai, maka hidupmu akan terikat oleh cerita yang bukan lagi milikmu. Ada yang menyimpan baju terakhir mendiang pasangan, berharap suatu hari bisa mencium wangi tubuhnya kembali. Tapi yang datang malah mimpi buruk, tangisan malam, dan rasa kehilangan yang tak kunjung sembuh. Ada yang menyimpan cincin warisan keluarga, padahal pemiliknya wafat dalam dendam yang belum terucap. Akibatnya, rumah terasa penuh tekanan, dan rezeki pun seret seperti ada beban yang mengunci pintu-pintu kebaikan. Lalu, apakah semua benda peninggalan harus dibuang? Tidak. Tapi kamu perlu membedakan, mana yang kamu simpan karena cinta, dan mana yang kamu genggam karena luka. Jika sebuah benda membuatmu terus menangis, merasa bersalah,
atau membawa aura yang berat setiap kali kamu menyentuhnya, itu bukan kenangan, itu adalah jerat. Dan jerat tidak akan membuatmu maju, hanya menahannya di masa lalu yang tak lagi bisa kau ubah. Jika kamu memiliki benda peninggalan seperti ini di rumahmu, lakukan ini malam ini juga. 1. Ambil benda itu. Tatap baik-baik. Tarik napas dalam-dalam, dan biarkan hatimu berbicara. 2. Katakan dalam hati, terima kasih atas kehadiranmu. Aku mencintaimu, dan aku melepasmu. Kini aku izinkan energi ini kembali kepada sang pemilik hidup. 3. Bungkus benda itu dengan kain putih bersih. Jika memungkinkan, kuburkan di tanah yang tenang, atau serahkan ke tempat yang layak, seperti sedekah atas nama almarhum. 4. Setelah itu, bersihkan ruangan dengan dupa, air mawar, atau garam. Lalu buka jendela, dan biarkan udara baru masuk menggantikan yang lama. Kamu tak sedang melupakan mereka. Kamu justru sedang membebaskan mereka, dan membebaskan dirimu sendiri. Karena hidup adalah perjalanan maju. Dan kamu tak akan bisa melangkah, jika kakimu masih terikat pada benda-benda yang membawa roh masa lalu bersamamu. Lepaskan, dan lihat bagaimana hidupmu perlahan menjadi ringan. Karena di balik rasa kehilangan yang kamu takutkan, ada ruang baru yang menunggu untuk diisi oleh cahaya, harapan, dan kehidupan yang utuh. Benda ketiga, benda peninggalan dari orang yang sudah meninggal dunia. Setiap benda memiliki cerita. Dan ketika benda itu berasal dari seseorang yang telah tiada, cerita itu berubah menjadi kenangan. Kadang haru, kadang hangat, tapi tak jarang juga menyimpan duka yang tak terucapkan. Benda peninggalan orang yang sudah meninggal dunia seringkali disimpan karena alasan emosional. Kalung milik ibu, jam tangan ayah, selendang nenek, atau bahkan baju terakhir yang dikenakan seseorang saat menghembuskan napas terakhirnya. Kita menyimpannya seolah-olah dengan itu, kita bisa mempertahankan jejak kehadiran mereka, padahal tubuhnya sudah kembali ke bumi, dan jiwanya telah menempuh perjalanan jauh ke alam lain. Tapi tahukah kamu, tidak semua benda peninggalan layak disimpan di dalam rumah. Karena ada energi yang tertinggal di dalamnya, dan tak semua energi itu tenang. Tidak semua jiwa pergi dalam damai. Tidak semua kepergian diterima dengan ikhlas. Dan tidak semua benda membawa pesan cinta. Beberapa benda peninggalan menyimpan jejak emosi terakhir dari pemiliknya. Jika seseorang wafat dalam keadaan penuh kesedihan, kemarahan, rasa bersalah, atau bahkan ketakutan, maka benda-benda di sekitarnya, terutama yang menyentuh tubuhnya, bisa menjadi tempat bersemayamnya energi tersebut. Dan saat benda itu disimpan di rumah, energi itu ikut tinggal bersamamu. Ia menyatu dalam dinding, udara, bahkan mimpi. Pernahkah kamu merasakan hal ini? Sebuah ruang di rumahmu terasa berbeda. Lebih dingin, lebih hening. Seolah ada yang memperhatikan dari sudut gelap. Atau kamu sering bermimpi tentang orang yang telah meninggal itu, bukan mimpi yang tenang, tapi mimpi yang membuatmu terbangun dengan jantung berdebar. Mungkin kamu bahkan sering merasa bersalah tanpa alasan jelas, atau dihantui bayangan tentang masa lalu yang tak pernah selesai. Itulah cara energi lama berbicara. Benda-benda peninggalan bisa menjadi pengikat jiwa yang belum ikhlas. Bukan karena kamu berniat memanggilnya, tapi karena kamu belum merelakannya. Dan selama kamu terus menyimpan benda itu tanpa melepaskan emosi yang tertinggal, maka kamu secara tidak sadar sedang membuka gerbang, mengundang jiwa itu untuk menetap lebih lama di antara dua dunia. Dalam tradisi spiritual kuno, benda peninggalan orang yang meninggal harus diruat, dibersihkan, atau bahkan dikembalikan ke alam. Bukan dibuang sembarangan, tapi dilepas dengan doa. Diberi jalan untuk pergi. Karena setiap benda adalah simpul energi, dan jika simpul itu tidak diurai, maka hidupmu akan terikat oleh cerita yang bukan lagi milikmu. Ada yang menyimpan baju terakhir mendiang pasangan, berharap suatu hari bisa mencium wangi tubuhnya kembali. Tapi yang datang malah mimpi buruk, tangisan malam, dan rasa kehilangan yang tak kunjung sembuh. Ada yang menyimpan cincin warisan keluarga, padahal pemiliknya wafat dalam dendam yang belum terucap. Akibatnya, rumah terasa penuh tekanan, dan rezeki pun seret seperti ada beban yang mengunci pintu-pintu kebaikan. Lalu, apakah semua benda peninggalan harus dibuang? Tidak. Tapi kamu perlu membedakan, mana yang kamu simpan karena cinta, dan mana yang kamu genggam karena luka. Jika sebuah benda membuatmu terus menangis, merasa bersalah, atau membawa aura yang berat setiap kali kamu menyentuhnya, itu bukan kenangan, itu adalah jerat. Dan jerat tidak akan membuatmu maju, hanya menahannya di masa lalu yang tak lagi bisa kau ubah. Jika kamu memiliki benda peninggalan seperti ini di rumahmu, lakukan ini malam ini juga. 1. Ambil benda itu. Tatap baik-baik.
Tarik napas dalam-dalam, dan biarkan hatimu berbicara. 2. Katakan dalam hati, terima kasih atas kehadiranmu. Aku mencintaimu, dan aku melepasmu. Kini aku izinkan energi ini kembali kepada sang pemilik hidup. 3. Bungkus benda itu dengan kain putih bersih. Jika memungkinkan, kuburkan di tanah yang tenang, atau serahkan ke tempat yang layak, seperti sedekah atas nama almarhum. 4. Setelah itu, bersihkan ruangan dengan dupa, air mawar, atau garam. Lalu buka jendela, dan biarkan udara baru masuk menggantikan yang lama. Kamu tak sedang melupakan mereka. Kamu justru sedang membebaskan mereka, dan membebaskan dirimu sendiri. Karena hidup adalah perjalanan maju. Dan kamu tak akan bisa melangkah, jika kakimu masih terikat pada benda-benda yang membawa roh masa lalu bersamamu. Lepaskan, dan lihat bagaimana hidupmu perlahan menjadi ringan. Karena di balik rasa kehilangan yang kamu takutkan, ada ruang baru yang menunggu untuk diisi oleh cahaya, harapan, dan kehidupan yang utuh. Benda keempat, tanaman mati atau layu. Tidak semua yang mati berbentuk mayat. Ada yang diam-diam membusuk di sudut rumah, tanpa suara, tanpa tanda, tanpa perhatian. Tanaman mati atau layu yang dibiarkan di dalam rumah bukan hanya persoalan estetika. Di mata spiritualitas, ia adalah penanda energi yang terhenti. Sebuah simbol bahwa ada sesuatu dalam hidupmu yang juga sedang layu, meskipun kamu mungkin belum menyadarinya. Tanaman adalah makhluk hidup yang peka terhadap energi di sekitarnya. Ia tumbuh bukan hanya dari air dan cahaya, tapi juga dari getaran ruang tempat ia berada. Sebuah rumah yang dipenuhi cinta, ketenangan, dan ketulusan akan membuat tanaman tumbuh subur, hijau, dan segar. Namun rumah yang penuh dengan konflik, kesedihan tersembunyi, amarah yang dipendam, atau bahkan ketiadaan harapan, akan membuat tanaman pelan-pelan mati. Saat tanamanmu mati, jangan buru-buru menyalahkan kurangnya sinar matahari atau lupa menyiram. Cobalah bertanya pada diri sendiri. Apa yang sedang mati dalam hidupku? Mimpi yang mana yang tak lagi kuperjuangkan? Atau, cinta siapa yang kini hanya tinggal nama? Tanaman layu bisa menjadi cermin. Ia mencerminkan bagian dalam dirimu yang sudah lama tak mendapat perhatian. Dan ketika kamu membiarkannya tetap di situ, kering, menghitam, dan membusuk, maka kamu sebenarnya sedang mengizinkan energi stagnan itu untuk menetap di rumahmu dan dalam hidupmu. Dalam ilmu Feng Shui dan kepercayaan spiritual kuno lainnya, tanaman mati adalah simbol buruk. Ia menyerap qi positif. Ia menghambat aliran rezeki. Ia mengundang energi rendah untuk menumpuk di sudut rumah. Ia menjadi pintu bagi kelelahan emosional, gangguan tidur, bahkan rasa cemas yang tidak jelas sebabnya. Karena itu, jangan pernah membiarkan tanaman mati atau layu terlalu lama di dalam rumah. Ia adalah pesan. Dan setiap pesan yang diabaikan akan berubah menjadi peringatan. Lalu, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Pertama, ucapkan terima kasih pada tanaman itu. Kedengarannya aneh, tapi tanaman juga punya jiwa, meski sangat halus. Mereka pernah hidup bersamamu, menjadi saksi harimu, dan menyerap sebagian energi yang kamu pancarkan. Mengucapkan terima kasih adalah bentuk penghormatan. Kedua, buang tanaman itu dengan cara yang baik. Jangan dilempar seperti sampah. Bungkus dengan kain atau daun, dan kembalikan ke tanah, tempat asalnya. Jika tidak bisa, paling tidak buang dengan doa dalam hati. Kembalilah ke alam. Terima kasih sudah bersamaku. Kini aku izinkan dirimu pergi. Ketiga, bersihkan potnya. Jika ingin digunakan kembali, pastikan kamu juga membersihkan energinya. Gunakan air garam. Biarkan dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa jam. Atau letakkan di bawah cahaya bulan purnama untuk penyerapan energi lunar yang lembut. Keempat, tanamlah tanaman baru. Tapi kali ini, tanam dengan niat. Pilih tanaman yang sesuai dengan energi yang ingin kamu undang ke rumahmu. Lidah mertua untuk perlindungan. Sri rejeki untuk keberuntungan. Lavender untuk ketenangan. Bambu rejeki untuk aliran energi positif dan kemakmuran. Setiap kali kamu menyiramnya, bisikkan harapan. Setiap kali kamu melihatnya tumbuh, tahuilah bahwa dirimu pun sedang tumbuh. Tanaman adalah pengingat diam. Ia tak bisa bicara, tapi keberadaannya berbicara banyak tentang suasana batin pemiliknya. Jadi jangan biarkan rumahmu penuh tanaman yang mati. Karena rumah yang dipenuhi kehidupan akan memanggil kehidupan. Tapi rumah yang dibiarkan membusuk dalam diam, akan mengundang kematian yang tak kasat mata. Benda kelima, kalender, jam, atau barang mati. Kamu mungkin tidak pernah menyadarinya. Tapi di sudut rumahmu, ada waktu yang berhenti berdetak. Jam dinding yang mati.
kalender yang masih tertinggal di bulan lalu, bahkan tahun lalu. Atau benda-benda elektronik yang rusak tapi tetap kamu simpan, entah karena lupa, sayang, atau tak sempat membuangnya. Tapi sesungguhnya, saat kamu membiarkan benda-benda mati itu tetap berada di sekitarmu, kamu sedang mengundang stagnasi masuk ke dalam hidupmu. Kamu sedang membiarkan waktu berhenti, secara simbolis, dalam ruang hidupmu sendiri. Kalender yang tidak diganti adalah tanda bahwa kamu hidup di masa lalu. Jam yang mati adalah simbol bahwa kamu tidak sedang bergerak maju. Barang elektronik yang rusak, yang hanya menjadi pajangan berdebu, adalah metafora dari mimpi dan potensi yang tak lagi kamu kejar. Kehadiran benda-benda ini bisa mengunci energi, menghentikan aliran rezeki, menahan peluang. Karena semesta bekerja dengan gerak, dengan irama, dengan progres, bukan dengan kebekuan. Bayangkan ini, di ruang tamu yang kamu pakai untuk menerima tamu, tergantung jam mati yang selalu menunjukkan pukul 9.17. Tanpa sadar, siapapun yang datang akan merasa, ada yang terhenti di sini. Ada energi yang tidak mengalir. Kalau kamu sendiri, setiap hari melihat kalender yang masih menampilkan Desember 2022, apa yang tertanam di bawah sadarmu? Bahwa waktu tidak berjalan. Bahwa kamu masih ada di sana, tertinggal. Padahal hidup terus menuntunmu ke depan. Benda-benda mati ini bukan hanya tidak berfungsi secara fisik. Mereka juga menjadi titik energi beku dalam rumah. Dan setiap energi yang beku akan menjadi penghambat bagi kelancaran rezeki, pertumbuhan bisnis, hubungan yang berkembang, penyembuhan luka batin, kemampuan untuk menerima hal-hal baru, dan yang lebih dalam lagi, ia mencerminkan ketidaksiapan untuk meninggalkan masa lalu. Apa yang bisa kamu lakukan? 1. Periksa semua jam di rumah. Pastikan semuanya berfungsi. Ganti baterainya jika perlu. Jam yang berdetak adalah simbol waktu yang terus berjalan, dan kehidupan yang terus bergerak. 2. Ganti kalender yang sudah usang. Jika kamu sudah tidak memerlukannya, lepaskan. Biarkan dindingmu berbicara tentang hari ini, bukan tentang kemarin. 3. Singkirkan barang elektronik yang rusak. Jika masih bisa diperbaiki, perbaiki. Jika tidak, buanglah dengan doa dan penghormatan. Terima kasih atas semua manfaat yang telah kau berikan. Kini aku siap memberi ruang untuk yang baru. 4. Bersihkan tempat-tempat penyimpanan barang mati. Jangan biarkan tumpukan remote yang tidak bisa digunakan, kabel yang sudah usang, atau lampu yang putus menjadi penghambat aliran energi. Ingatlah ini. Waktu adalah karunia ilahi. Dan ketika kamu membiarkan waktu terhenti di rumahmu, kamu secara tidak sadar sedang mengatakan pada semesta, aku belum siap menerima pergerakan hidup yang baru. Tapi ketika kamu merapikan jam dan kalendermu, kamu sedang membuat pernyataan spiritual. Aku hadir di hari ini. Aku siap menerima yang datang. Aku layak untuk masa depan yang indah. Karena dalam rumah yang waktunya terus berdetak, di sanalah hidup akan terus tumbuh. Dan rezeki akan tahu kemana ia harus datang. Benda keenam, pakaian rusak dan tidak terpakai. Kita semua pernah melakukannya. Menyimpan pakaian yang sudah lusuh, robek, bahkan bernoda, dengan harapan nanti bisa dipakai buat di rumah. Atau menyimpan baju lama yang ukurannya sudah tak muat, tapi kita pikir, suatu hari, aku akan cukup kurus untuk memakainya lagi. Dan yang paling umum, menyimpan pakaian karena kita belum siap melepaskan kenangan yang melekat padanya. Namun tahukah kamu, pakaian yang rusak, atau tak pernah dipakai, menyimpan energi yang jauh lebih besar dari yang kita sadari? Pakaian adalah lapisan terdekat tubuh kita. Ia menyerap emosi, kenangan, getaran dari hari-hari yang kita jalani. Dan ketika pakaian itu rusak, entah karena waktu, trauma, atau ketidakterpakainya, energi yang terkunci di dalamnya pun ikut mandek. Pakaian rusak adalah simbol dari luka yang belum sembuh. Ia bisa menjadi penanda bahwa kita masih menahan rasa sakit yang tidak kita proses. Baju dari masa-masa sulit. Baju yang kita kenakan saat perpisahan. Baju dari seseorang yang sudah tidak lagi ada dalam hidup kita. Kita menyimpannya diam-diam sebagai bentuk keterikatan. Padahal keterikatan yang tidak sehat justru menjadi penghalang rezeki dan kebahagiaan. Coba kamu buka lemarimu malam ini. Berapa banyak pakaian yang sudah bertahun-tahun tidak kamu sentuh? Berapa banyak dari mereka yang saat kamu pandang, tidak membuatmu bahagia, tapi membuatmu sedih, menyesal, atau marah? Itulah penumpuk energi negatif yang kamu rawat tanpa sadar. Dalam ilmu spiritual, lemari pakaian adalah cerminan dari harga diri dan kesiapan kita menerima keberlimpahan.
Jika lemari penuh pakaian tak terpakai, itu adalah tanda bahwa kita menumpuk energi lama tanpa memberi ruang bagi hal baru. Dan semesta tidak akan mengisi ruang yang sudah penuh. Pakaian rusak atau tak terpakai bisa menyebabkan perasaan stagnan atau stuck, seperti hidup tidak maju, kesulitan dalam menemukan gaya diri atau arah baru, rasa rendah diri yang diam-diam menggerogoti dari dalam, sulit mendapatkan keberlimpahan karena belum bersedia melepaskan untuk memberi ruang. Tindakan kecil yang kamu lakukan hari ini bisa membuka jalan bagi rezeki yang selama ini tertahan. Berikut langkah-langkahnya. 1. Sediakan waktu khusus untuk memilah pakaian. Bukan sambil lalu, tapi dengan kesadaran penuh. Tanya pada dirimu sendiri, apakah baju ini masih membawa kebahagiaan atau hanya menyimpan beban? 2. Pisahkan jadi 3 kategori. Pakaian yang masih sering kamu pakai dan cintai. Pakaian yang bisa disumbangkan dan bermanfaat bagi orang lain. Pakaian rusak total yang memang harus dilepaskan. 3. Untuk pakaian yang punya kenangan menyakitkan, beri perpisahan yang bermakna. Ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menemaniku di masa sulit. Kini aku siap melangkah lebih ringan. Lalu lepaskan. Dengan ikhlas. 4. Jangan menyimpan pakaian, nanti kalau-kalau. Kalimat itu menyiratkan keraguan. Dan keraguan adalah lawan dari kepercayaan. Jika kamu percaya rezeki akan datang, percayalah bahwa kamu akan selalu punya pakaian yang kamu butuhkan saat kamu membutuhkannya. 5. Beri ruang. Lemari yang lapang mencerminkan hati yang siap menerima. Dan hati yang siap adalah magnet bagi segala keberkahan. Pakaian bukan sekadar kain. Ia menyimpan jejak langkah kita. Tapi hidup bukan tentang terus menatap ke belakang. Kadang, satu kantong pakaian yang dilepaskan bisa menjadi pintu bagi 1000 kebaikan yang masuk. Karena saat kamu melepaskan yang rusak dan tak berguna, semesta sedang bersiap memberimu yang lebih indah, lebih layak, dan lebih menyenangkan untuk dikenakan dalam hidup ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bel tekan tombol subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video penuh makna dari kebijaksanaan harian. Tanda jempol like video ini sebagai dukunganmu untuk penyebaran energi positif. Balon ucapan tulis di kolom komentar. Benda mana yang paling sering kamu temui di rumah? Dan bagaimana kamu berniat membersihkannya? Semoga rezekimu lancar, hidupmu tenteram, dan rumahmu selalu diberkahi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dengan tangan terlipat.